banyak yang tidak ngeh. Mengapa kok sebuah karya, misalnya ini. Nah, ini karya nih. Meskipun begini, ini adalah karya. Oh, dalamnya bisa dipakai untuk naruh kacamata. Mengapa ini bisa disebut sebagai kerajinan? Kerajinan tangan. Karena pembuatnya memiliki sifat rajin, memiliki hati untuk melakukan itu dengan rajin, untuk berlatih, membuatnya, kemudian menghiasnya, semuanya dilakukan dengan rajin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Ini sudah hampir tengah malam. Saya baru aja sejam yang lalu sampai di Jakarta dan saya berada di rumah keponakan saya. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Effendi tadi ya. Saya baru aja nonton dan dalam banyak kontennya Pak Effendi memberikan contoh sebagai tauladan, sebagai sebuah sebagai sebuah role model ya. Buat kita, buat teman-teman yang mendengarkan dan menonton konten dia selalu perumpamaannya diambil dari raja yang paling sempurna kerajaannya sepanjang masa ya. Raja besar ya. Daud dan Sulaiman, dan lebih banyak beliau mengambil pelajaran dari Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman ya, Nabi dan Rasul ya. Teman-teman, apa yang disampaikan tadi menggelitik saya karena sama persis dengan apa yang kita temukan di ayat ke-35 surat Shad. Teman-teman kalau membuka mushaf, buka surat Shad ayat 35 berbunyi qala rabbighfirli wahabli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Sulaiman berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku sebuah kerajaan la yambaghi li ahadim min ba'di, yang tidak akan mungkin itu bisa terjadi atau dimiliki li ahadim ba'di, oleh seseorang setelahku. Teman-teman semua, dan apa yang terjadi setelah Sulaiman meminta, setelah Nabi Sulaiman meminta, Allah memberikan kepadanya kerajaan, merestuinya sebagai sebuah kerajaan yang tidak pernah bisa diungguli oleh kerajaan manapun di dunia ini sampai akhir dunia. Bagaimana mungkin ada kerajaan yang bisa mengungguli kerajaannya Nabi Sulaiman? Sulaiman mempunyai pasukan tidak hanya manusia, ada dari jin juga. Luar biasa kan? Ada dari burung, binatang-binatang. Jadi itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia selain Sulaiman. Nah, pelajarannya begitu banyak dari Nabi Sulaiman ini. Jadi teman-teman, kalau kita mendengarkan nasihat seperti itu, memberikan mau'izah ya, mendapatkan atau mendengarkan ya, pelajaran-pelajaran, pengajaran, diingatkan tentang hal-hal semacam itu, menurut saya sikap kita sebaiknya adalah menerimanya, kemudian melihat pelajaran itu
sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah inspirasi untuk kita, bahwa segala sesuatu itu tidak cukup hanya dengan meminta saja, tentu dengan berbagai usaha. Bahkan sebelum meminta, Nabi Sulaiman terlebih dahulu Rabbighfirli, meminta ampun. Sebelum melakukan sesuatu, ya, terlebih dahulu Nabi Sulaiman mengatakan Rabbighfirli, minta dulu ampun kepada Tuhan, amnesti dulu, repatriasi dulu. Setelah itu baru kolaborasi. Nah, jadi tentu ada prosesnya. Ketika Nabi Sulaiman meminta wahabli mulkan, berikanlah kepadaku sebuah kerajaan. Apakah kerajaan diberikan begitu saja? Apakah sebuah kekuasaan diturunkan, diciptakan, diberikan nyoh seperti enggak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Tuhan tidak pernah memberikan kita sekonyong-konyong kecuali kepada Maryam, ya, kepada Maryam. Selain itu, semuanya menggunakan apa yang disebut sebagai proses. Itulah mengapa saya selalu menyampaikan sesuatu yang paling utama itu sebenarnya bukan hasilnya, tapi prosesnya. Proses berkreasi pun, sebagai seorang seniman seperti saya, ini kebetulan saya pakai kaos pameran juga nih. Sebagai seorang seniman seperti saya, proses itu sangat penting. Ketika saya menciptakan sebuah lukisan yang kemudian dihargai oleh seseorang, ya kelas saya paling mahal baru dibeli 25 juta ya. Belum ada yang melebihi itu dari karya-karya saya. Meskipun kalau kita bicara tentang seniman, maka yang 600 juta juga banyak, yang 1 miliar juga banyak. Kalau kita bicara siapa Van Gogh, Anda jangan sekarang berpikir Van Gogh ketika hidup sudah seperti itu, enggak. Ketika hidup justru Van Gogh ini seorang seniman yang tidak dikenal. Vincent van Gogh ya, itu seorang seniman Prancis yang semasa hidupnya tidak dikenal. Tapi ketika dia meninggal justru kemudian lukisannya, karya-karyanya menjadi begitu fenomenal. Sehingga cat saja sekarang pakai, ada salah satu merek cat ya, Kapi saya sebut ya, itu ada warna merah, itu namanya Van Gogh gitu. Oke. Warna merah atau warna apa itu Van Gogh itu? Pokoknya salah satu warnanya namanya Van Gogh itu ya. Itu salah satu efek baik dari perbuatan seseorang yang menginspirasi dunia sehingga namanya lestari sepanjang masa. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau Nabi Sulaiman sampai hari ini setiap telinga pernah mendengarnya, itu bukan asal meminta kepada Tuhan, aku minta begini ya Allah, aku minta kerajaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun setelah aku. Enggak cuma itu, tapi beliau berproses membangun kerajaannya luar biasa dengan tenaga, dengan pikiran, dengan kecerdasan, dengan kerajinan. Nah, bicara tentang kerajinan yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi ya. Mengapa kita mengatakan handicraft? Artinya kerajinan tangan. Mengapa? Ya karena kalau tidak dengan rajin membuatnya, nggak akan jadi barang yang istimewa yang orang lain kemudian suka dan membelinya. Saya juga kalau tidak rajin melukis itu, ya itu tidak akan menjadi barang yang diapresiasi oleh kolektornya. Kalau saya tidak rajin, mana mungkin saya bisa jadi. Apalagi saya melukis kaligrafi. Kaligrafi itu lukisan yang kalau menulis itu harus persis ukurannya,
Misalnya huruf alif sajalah. Alif itu panjangnya harus sekian titik. Ya. 7, 9, 12 ya. Lebih panjang bisa, tapi rata-rata 7, 9 atau 12. 7 titik itu dibagi yang titik berapa titik paling atas arahnya ke sini. Titik yang jadi 2,5 titik yang atas begini, 2,5 titik yang atas lurus, 2,5 titik yang atas yang paling bawah, yang tengah tadi yang paling bawah, kemudian belok ke kanan. Jadi ini kapan belok, berapa jauh baru belok, kemudian kemana beloknya, itu semua ada aturannya. Nah, kalau nggak rajin gimana bisa tahu? Untuk bisa melukis saja, ya, untuk saya bisa melukis kaligrafi saja, sebelumnya saya belajar 2 tahun full setiap hari. Setiap hari saya menghabiskan waktu 7 jam untuk belajar itu. Dalam 2 tahun saya hafal huruf, hafal sehafal-hafalnya, sehingga ketika menulis sudah pasti bisa, baru bisa melukis. Kalau itu tidak dilakukan, kalau asal-asalan, ya nanti jadinya nggak maksimal. Nah, ini yang disebut sebagai kerajinan. Dan mengapa disebut kerajinan? Ya, karena rajin. Ya, itu penting sekali kita tahu. Nah, supaya dihargai, supaya hasil karya kita ini dihargai oleh orang lain, maka yang pertama dan paling utama adalah kita rajin melakukannya. Rajin berlatih, rajin berproses, mau mengikuti proses itu sampai akhir. Kalau tidak sampai akhir, kan nggak berhasil. Sampai tengah-tengah, timbul rasa jenuh, timbul rasa tidak percaya, timbul rasa nggak yakin akan selesai, ya nggak akan sampai selesai. Padahal kesuksesan itu adalah akhir dari proses. Kalau nggak berakhir, maka nggak sukses. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Maka teman-teman, banyak yang meledek, banyak yang menganggap semua yang kami lakukan ini hanya istilahnya mimpi ya. Tapi ingat bahwa sebuah hasil akhir itu tidak pernah ada tanpa dipikirkan dalam ruang mimpi. Saya melukis, ada kanvas putih 1 lembar. Saya sudah tahu nanti akan jadi seperti apa. Karena apa? Karena saya memimpikannya, saya membayangkannya dalam alam pikiran saya. Setelah membayangkan, saya kemudian mencari tahu bagaimana cara membuatnya, apa alatnya, caranya seperti apa, teknik ya, technical knowledge atau pengetahuan teknis itu harus kita pahami. Nah, jadi kalau saya hanya ingin lulus, pokoknya aku pengen bisa melukis, kemudian asal, ya hasilnya ya ada, tapi ya asal itu tadi, bisakah mendapatkan apresiasi yang tinggi? Itu masalahnya. Jadi yang penting bagi kita, bagaimana kita menaruh peran kita, tangan kita taruh sebagai peran, hati kita tumpahkan untuk mencapai hasil akhir melalui proses-proses yang panjang, proses yang tidak mudah. Tentu kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat malam, tetap semangat.